Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat berupa keimanan, berupa keislaman, berupa kesehatan, kesempatan, dan banyak lagi nikmat yang lain. Yang mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pengikutnya, kita semuanya mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Islam, maka kita tidak boleh berlepas diri dari pemahaman kita tentang akar kata Islam itu sendiri. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Jadi seorang yang mengaku dirinya itu sebagai muslim, maka dia harus tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara totalitas. Seorang muslim juga harus membawa nama baik Islam, yaitu menebar keselamatan, keselamatan kepada diri sendiri, keselamatan kepada keluarga, keselamatan kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang mampu menyelamatkan muslim lain dari keburukan lisannya dan amal perbuatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari makna akar kata Islam itu sendiri, maka jelas bahwasanya Islam itu jauh daripada isu radikalisme yang dituduhkan bersumber dari ajaran Islam. Kita sebagai seorang muslim juga harus menyadari bahwasanya radikalisme itu bisa saja terjadi di setiap golongan, di setiap pemeluk agama, pemeluk keyakinan, bisa saja terjadi. Kita sebagai seorang muslim harus berusaha untuk memahami apa saja potensi-potensi yang akan menimbulkan tindakan radikalisme oleh mereka yang tidak memahami Islam dengan benar, mereka yang tidak memahami Islam dengan utuh dan sempurna. Sesungguhnya potensi-potensi radikalisme itu bisa saja ada di dalam tubuh bangsa kita. Di antaranya adalah yang pertama, faktor keadilan. Ketidakadilan hukum ini berpotensi menyebabkan radikalisme. Ketika mereka yang lemah berbuat salah langsung ditindak dan dihukum dengan hukuman yang berat. Tapi ketika mereka yang berkuasa, mereka yang memiliki kekuatan melakukan perbuatan salah, maka dia dilindungi, bahkan dihalang-halangi untuk diterapkan hukuman pada orang tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha untuk menyeleksi berita-berita yang beredar di tengah masyarakat. Bagaimana saat ini dengan
berkembangnya media, berita-berita begitu banyak beredar di handphone kita. Ini kalau tidak ada seleksi yang benar, kita menerima berita langsung mempercayainya, maka bisa saja potensi-potensi radikal itu ada di dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pemahaman kita terhadap ajaran Islam itu sendiri. Kita sebagai pemeluknya wajib mendalami Islam itu dengan baik, dengan benar, yaitu mempelajari Islam itu pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan berusaha untuk merujuknya kepada ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang memiliki kemampuan dalam menerangkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan tindakan radikalisme, yaitu ketidakadilan hukum, mudah menerima berita hoax, kemudian tidak memahami Islam secara sempurna, tidak memahami ajaran-ajaran secara benar dan sempurna. Inilah yang kemudian menyebabkan potensi-potensi radikal itu ada pada diri masing-masing golongan, masing-masing pemeluk keyakinan dan pemeluk keagamaan. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus berusaha, terlebih kita sebagai penyuluh agama Islam yang telah diamanahi oleh Kementerian Agama membimbing masyarakat. Ini kita harus berusaha untuk membentengi masyarakat itu dari berita-berita hoax, dari ajaran-ajaran yang tidak benar, dari ajaran-ajaran yang disalahpahami, yang disebarkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami sendiri dan kepada para pemirsa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.